Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bas perpulungan karo Katolik si meriah ukur bas sadawari edan. Ujur kukatakan membantu perban diundang doaku jadi pastor lu melayani prastigut resada kita baswari eda ngerayakan perpulungan karo Katolik si bapakku lebih kurang 2 tahun. Sebelum saya lanjutkan, saudara-saudari yang terkasih, biasanya kalau di satu tempat saya akan pegang diri dengan satu istilah, tak kenal maka tak kenal maka ada tak sayang, ada sayang, makin tidak mengerti lagi istilah itu ya, karena sudah sibuk dengan skater-skater, sibuk dengan Facebook, sibuk dengan Telegram. Bapak Ibu saudara-saudari, tak kenal maka tak sayang, sesudah kenal makin tidak disayang. Salah ya, makin kenal makin sayang. Baik, saya berasal dari paroki Seribu Dolo, dari keluarga Guru Singa, Bebere Tarigan Silangit. Saya anak kedua dari 5 bersaudara. Saya baru nanti tanggal 4 Februari ulang tahun imamat yang kelima, dan baru saja merayakan ulang tahun yang ke-35 tanggal 19 yang lalu. Makin lupa saya. Lebih di sini yakin dia ya, karena selalu di tengah itu sebagai inti. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mengapa mau menjadi pastor? Ya kan? Apalagi kalau kita orang Karo ini, kita kalau Karo, adik-adik, anak-anak jadi pastor, gua keluarga mereng. Perban kalau aku nari ada nih Guru Singa, bongadi pas aku nari begini. Tapi gue cuma di Bata, teduh kami di Laki, 2 di Beru, 2 nari di kesempatan. Cuman si muda sange sempat kajian ikut seminari. Ini adalah perjalanan waktu, tidak aku gustasi bagi latikna, masa pergi mulai jam 12 pergi kadis, memang kamu mundur dia seminari, masuk dia usul. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, panggilan ini bukan saya paksakan, tetapi saya dengarkan selalu. 12 tahun lamanya menjadi seorang imam, menjadi calon, dan setiap tahun membuat surat permohonan di atas meterai 6.000 pada saat itu. Dengan kalimat terakhir, saya memohonkan untuk diterima membarui kaul tanpa dipaksa orang tua dan dari hati yang terdalam. Dengan persiapan itu Bapak Ibu saudara-saudari, memang kabaci kita pulung sadawari enda bas perpulungan ini tegen karo Katolik. Saudara-saudari yang terkasih, di paroki Seribu Dolo ada sekarang tubuhnya, tanda petik secara rohani, tubuh orang gila yang dikumpulkan dananya dari seluruh anak-anak orang gila ini, baik merantau di Jerman, baik di Amerika, bahkan banyak dari Jakarta, Batam, untuk membuat tubuh orang gila ini. Siapa orang gila ini? Yang mungkin Bang Asron sendiri tahu itu, lonceng terbesar pada zamannya ada di kampung Bang Asron, berkat dari pastor orang gila ini.
Siapa itu? Namanya Pastor Elvidius Pandulhoben. Kegilaannya ada dua. Yang pertama, ketika dia masih pastor muda seperti saya, ditugaskan di Seribu Dolok dan pergi bukan seperti saya bisa meminjam mobil. Kalau dia dulu naik sepedanya, bahkan kalau ada anak-anak keluarga untuk kuliah di Siantar atau di Medan, ada sampai telegram di pastorat, pasti dia itu akan bersepeda sampai bukan ke rumah tapi ke ladang, mengantarkan telegram itu dan mengatakan, "Nade Bapak, eda berong surat anakku, gua perlu ia sen, eda surat ke ladang." Bayangkan seorang pastor pada zamannya. Kalau sama sekarang kan pastor itu ya seperti di ini lah ya kan, hasilnya menikmati apa yang dibuat oleh Pastor Elvidius. Dan saudara-saudara yang terkasih, ketika mereka berkumpul di Jalan Sibolga sebagai pastor misionaris pada zamannya, pastor ini berpenampilan sederhana. Jubah saya sudah terlalu mewah, tak sekasar Pastor Elvidius. Dan dia punya topi khas. Kalau masih ingat dulu zaman kolonial di perkebunan teh, perkebunan karet, yang mandor itu akan pakai topi yang putih itu, agak seperti koboi. Dan itulah topinya dan masih tinggal di paroki Seribu Dolok sampai sekarang. Dan topi itu karena sering dipakai, baik hujan kemarau, itu akan bolong sedikit. Nah, seperti gipsum ini, nah, ada bulu-bulunya gambarnya kan, karena nggak pernah dicuci. Mau sempat dicuci kapan? Karena selalu ke stasi-stasi. Dan itulah dipakainya naik pinter ke Siantar, ke Jalan Sibolga, rapat dengan para pastor, dan dia hadir di situ. Maka para pastor ini semua ketika rapat, hidungnya dulu belum ada masker seperti sekarang. Jadi kalau dulu rapat itu agak lain aroma kalau datang ke Bundolong ini. Oh apa ini? Lalu dilihat kalau Bundolong ini berkaos kaki yang warna dasarnya putih, tapi karena sering dipakai sudah menjadi coklat seperti jubah saya. Dan menganga sepatunya begini. Dan itulah yang menjadi sumber bau aroma ruangan itu. Dia pakai sepatu yang kulit tapi sudah terbuka sedikit. Maka datanglah semua pastor. Pastor Elvidius, tolong dibeli sepatu nanti kalau libur ke Belanda. Atau di kamar saya ada sepatu. Baik para pastor semua. Kalau pastor mau untuk diganti sepatu saya, tolong berikan sumbangan kepada saya. Dia buka topinya, dia kumpulkan semua uang. Lumayan Bapak Ibu. Bahkan ada yang mengasih kepingan emas. Karena dia tahu pastor ini seorang yang murah hati. Tahu yang terjadi, sesudah dia balik ke Seribu Dolok, bukan yang membeli sepatu, tetapi pergi ke Patlong, semua uang tadi membeli seng untuk menutupi atap gereja yang baru dibangun pada saat itu. Lalu kemudian 3 bulan kemudian dia akan rapat lagi ke Siantar, sepatu tetap seperti biasa. Dan sumbangan tidak akan jalan lagi karena para pastor sudah tahu pastor ini tidak akan beli sepatu, pastor ini akan membangun gereja umatnya. Yang kedua saudara-saudari, kegilaan pastor ini adalah ketika dia sudah dianjurkan pensiun karena sudah tua, dia ditempatkan di Jalan Sibolga agar dekat di Rumah Sakit Harapan. Dia akan ditempatkan di situ sambil check up selalu rutin ke Rumah Sakit Harapan. Dan ketika datang pastor ini, ada beberapa orang gila selalu duduk di pinggir jalan pagar Jalan Sibolga. Dan ketika makan bersama, makanan pastor ini, kalau di mobil sawit itu petak 2 itu biasa, peres biasa. Kalau pastor ini petak 4 nasinya. Kalau ada paha ayam, kalau pastor ini harus 3. Dan dia memakan hanya 4 sendok, 1, 2, 3. Lalu dia sisihkan semua, dimasukkan ke rantang. Betapa jengkelnya pastor-pastor lain karena beras selalu cepat habis karena harus masak banyak untuk pastor ini, tetapi tidak dimakan. Pastor, saya tahu pastor pasti memberi makanan ini kepada orang gila di luar sana. Kata pastor Guardian pimpinan rumah. Ya memang. Mengapa pastor kasih makan orang gila itu? Mereka sudah gila. Jangan kamu katakan demikian. Mereka gila, kita juga gila. Gila kita sedikit, gila mereka lebih banyak. Akhirnya pastor yang lain pun diam, tidak berani lagi membatasi kebiasaan baik yang dibuat oleh Pastor Elvidius Pandulhoben.
Saudara-saudari yang terkasih, sederhana tetapi dikenang sampai sekarang oleh kami Pastor Kapusin, bagaimana kemurahan hati, totalitas pelayanan Pastor Elvidius Pandurboben yang disebut orang gila itu. Gila secara rohani. Inilah Injil hari ini ketika Yesus dipanggil keluarganya untuk pulang karena makan pun dia tidak sempat. Enak kali jadi pastor ini. Tadi sudah saya persiapkan peralatan Ekaristi, duduk bersama pengurus, langsung apa kali pertama bawa pengurus, mantap pastor, senang rasanya kan. Tapi kalau dibiarkan dari situ repot semua, ya tugas gitu. Dibiarkan sedikit sudah jadi pastor ini ya, sudah tidak ada tempat tidur, sendiri pula, sampai di sini melayani, kan begitu. Bapak-bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, kegilaan Yesus itu dilanjutkan oleh semua orang-orang kudus yang diperingati setiap hari. Banyak orang kudus yang kita peringati. Kalau menurut ukuran logika manusia zaman sekarang, mereka itu semua adalah orang gila. Gila karena apa? Ditawarkan kekayaan, tidak mau demi melayani Tuhan. Ditawarkan kehormatan, meninggalkan agama, tidak mau demi keyakinan akan agama. Bacaan pertama yang kita dengarkan tadi, bagaimana Jonathan, seorang sahabat yang tidak memperhatikan jabatan. Dia membela Daud yang adalah sahabatnya di tengah-tengah Saul yang iri hati karena Daud lebih tinggi kekuatannya, pangkatnya dan jejak karirnya dibandingkan Saul yang orang pilihan Allah hanya sementara. Tetapi Saul ingin pengabdian sebagai raja itu ingin lebih lama. Tetapi Allah berkehendak lain, memilih Daud menjadi pemimpin. Dan di tengah-tengah dinamika ini, ya seperti manusia zaman sekarang kan, Bapak Ibu yang ada di sini, terutama kaum bapak, pasti sudah sibuk memikirkan siapa sesudah Jokowi, ya kan? Itu kan orang nomor satu. Yang bagi orang berpikir positif, baik dan benar, baik belum tentu benar. Kalau benar, sudah pasti baik. Tentu orang berpikir ke depan, siapa sesudah dia? Karena zaman sekarang ini sudah banyak saluran kekayaan negara sampai ke akar runtuh. Maaflah bagi yang masih berkecimpung di dalam. Maaflah, saya tidak mau menyinggung, tetapi inilah konkret zaman sekarang. Kita harus dipanggil untuk cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Maka saudara-saudari yang terkasih, di zaman saat ini dengan tantangan yang begitu besar bagi keluarga-keluarga muda teristimewa, anak-anaknya SD, SMP, bahkan SMA, ini tantangan terbesar bagi keluarga. Karena apa? Selain persoalan intern antara bersaudara, Arsenina, baik di kampung maupun di sini, juga persoalan di tengah-tengah keluarga banyak. Namun kemana kita perginya? Kepada siapa kita mengadu? Apakah psikiater? Psikiater hanya mampu mendengarkan. Tapi kepada siapa kita mengadu? Kepada Tuhan sebenarnya. Bahwa Tuhan akan menjawab apapun kebutuhan Bapak Ibu jika permintaan itu bukan untuk pribadimu. Tak akan dikabulkan Tuhan. Tuhan, tambahilah chip saya untuk main skater-skater ini agar bertambah-tambah, nggak akan sampai kau bakar pun gereja itu nggak akan dikasih. Tapi saat ini juga Tuhan kasihlah makan orang miskin yang di pinggir jalan itu. Aku tidak ada waktu sebesar pun saat ini. Yakinlah dalam 2 hari dia makan. Karena kita mendoakan orang yang bukan diri saya, tapi demi kebaikan orang lain, maka saya doakan dia. Inilah Jonathan. Dia demi kebaikan orang lain, dia rela difitnah, dihina dan bahkan dihukum Saul demi Daud yang dipilih Tuhan menjadi raja. Tidak ada status apapun yang didapat oleh Jonathan. Kalau dipikir secara logika kan, bagaimana sahabat mau rela berkorban? Lebih baik tinggalkan sahabat kalau tidak ada kepentingan baginya. Maka saudara-saudara yang terkasih, kita dengarkan tadi Yesus dikatakan keluarganya seorang yang kurang waras karena sudah tidak makan lagi. Kenapa tidak makan Yesus? Karena Yesus melihat bahwa masih banyak orang yang butuh makan. Bukan makan soal makan materi, tetapi secara rohani banyak orang sakit. Kalau kita tahu saudara-saudari, zaman sekarang lebih banyak orang sakit daripada zaman dulu. Karena apa? Sekarang jarang orang jalan kan? Sekiranya saya parkirkan tadi mobil ini di luar sana dan saya jalan bersama 2 ibu dari Kadis tadi, guru tadi dan guru sendiri ke sini, saya akan ditanya dari perguruan mana Pak? Ya kan? Dengan jubah saya yang coklat, dengan ada sumbu kompor ini di samping, kalau kan akan bertanya dari perguruan mana Pak? Dan ibu 2 ini akan ditanya, ini anaknya ya? Atau ini suaminya ya? Kan begitu. Kalau jalan kaki,
Karena apa? Orang melihat saya kurang waras tanda petik. Saudara-saudari yang terkasih, zaman sekarang Tuhan memanggil orang-orang yang kurang waras ini untuk semakin percaya diri menjadi orang tidak waras. Tanda petik saya katakan. Apa orang yang tidak waras ini? Boleh kita hidup di tengah arus zaman sekarang, tetapi jangan terbawa arus. Maka dari ini, terima kasih sekali lagi. Akan saya ulang-ulangi terima kasih kepada Perpuluhan Karo Katolik Santa Elisabeth Pekanbaru. Karena walaupun belum kita konkret seperti ini, jumpa, tetapi kebaikan Bapak Ibu sudah saya alami. Bapak Ibu membantu pelayanan para pastor di Kandis untuk membuat paroki Kandis semakin mandiri. Mujizat yang besar saya rasakan adalah betapa besarnya kesatuan kita sebagai Katolik dimanapun. Sedikit saya sampaikan kepada Pak Bang Asron kemarin, Bang, ini ada proposal, kalaulah bisa, satu sak pun sudah senang saya, Bang. Saya sebagai pastor rekan di Kandis, saya ingin memberi diri pelayanan setotal-totalnya di Kandis. Ini jejak karir saya pertama sebagai pastor rekan semenjak menjadi pastor. Kalau boleh Bang, Abang jalankan ini. Media sosial saja. Apa yang terjadi saudara-saudari yang terkasih, selain Bang Asron juga dari Batam, dari Bali, dari Jakarta, terkumpul 100 juta hanya lewat media sosial dengan apa yang saya katakan secara transparan. Ternyata kalau kita jujur dan transparan dalam gereja, semakin kita beri semakin banyak berkat untuk gereja itu. Dan terima kasih atas semua kebaikan Bapak Ibu yang tercatat dalam donatur itu, yang akan juga memberi juga. Terima kasih atas semua itu. Itu gereja kita juga. Berapa arah Libo Baru, arah Libo Jaya, tambah kena mas permen kena kari, berapa aku masuk saya gereja si baru. Karena itu juga gereja kita, bukan? Maka terima kasih atas semua itu. Inilah orang-orang gila zaman sekarang, yang tidak hanya mementingkan dirinya, tetapi membagikan sebagian sebagai tanda ucapan syukur atas kebaikan Tuhan tanpa harus dipertontonkan. Terima kasih atas semua itu. Doa kami bagi seluruh keluarga yang bermurah hati dan persada karena Katolik di sini, semoga ke depan semakin lebih gila. Lebih gila dalam arti semakin bersatu, semakin tidak mementingkan diri, tetapi mengutamakan kebaikan bersama. Akhirnya saudara-saudari yang terkasih, karena kita percaya kepada Kristus yang sama, karena Dia saya bisa berdiri di sini. Karena Dia kita semua mengorbankan waktu hari ini untuk duduk bersama merayakan syukur atas kebaikan Tuhan. Ada apa dengan Dia? Dia ini adalah orang yang paling gila di dunia. Datang ke dunia ini tanpa bawa apa-apa, pulang ke surga juga tanpa, bahkan terhina. Tetapi Dia tidak merasa rugi dengan itu. Apa buatnya? Ingat saudara-saudari, setiap kita merayakan Natal, ingatlah Natal itu adalah Paskah. Tanpa Paskah tidak ada Natal. Mengapa kita rayakan Natal? Karena kita tahu Yesus pernah lahir ke dunia. Kalau disebut Yesus, itulah manusia. Tapi kalau disebut Kristus, itulah Sang Juru Selamat. Ketika Yesus menjadi manusia di dunia ini, Dia tidak pernah mengumpulkan apapun, dan Dia berjuang untuk mendoakan siapapun. Dan ketika Yesus hidup di dunia ini, satu kata pun tidak pernah merendahkan orang lain, dan tidak pernah menghakimi siapapun. Bahkan di telinganya Dia dengar Santo Petrus menyangkal Dia. Apakah tertulis dalam Injil? Yesus marah. Yesus hanya mengingatkan, Petrus, jangan kau katakan engkau membela aku. Nanti saat aku dihukum, engkau akan 3 kali menyangkal aku. Sesudah itu ayam berkokok. Yesus hanya mengingatkan. Maka Bapak Ibu yang berkumpul saat ini didasari oleh iman akan Kristus. Yesus tidak pernah mendirikan agama. Yesus menyelamatkan siapa saja, bahkan bukan agama Katolik pun Yesus selamatkan. Maka kita yang sudah menanamkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, berbuat baik kepada siapapun tanpa membeda-bedakan agama, tanpa membedakan suku, kita adalah orang-orang pengikut Kristus. Dan Yesus menjanjikan kepada kita, siapa yang percaya kepada aku akan memperoleh kerajaan Allah. Membuat percaya tidak gampang, kan? Hanya karena jubah dan kasudah ini Bapak Ibu percaya kepada saya. Tapi mencapai jubah ini selama 12 tahun tidaklah gampang.
Kan begitu. Dan membuat umat Kandis percaya kepada saya membuat proposal itu selama 4 tahun saya harus transparan kepada umat semuanya. Berapa saya keluarkan dari paroki ini, semua tertulis jelas di paroki Kandis. Berapa kegiatan di paroki itu, semua jelas semua. Karena menumbuhkan kepercayaan tidak gampang. Itu harus selalu berkorban, selalu belajar, dan selalu evaluasi diri. Maka mengapa saya bisa seperti itu? Karena saya harus selalu tergantung kepada Dia yang memilih saya menjadi imamnya di Ordo Labusi. Maka saudara-saudari, kita bersyukur atas orang-orang beriman zaman sekarang, dan kitalah dipanggil untuk melanjutkan itu semua. Semoga dengan syukuran tahun baru Karo Katolik sepekan baru, semangat Santa Elizabeth yang selalu bermurah hati. Saya harap Elizabeth-nya Elizabeth Medan ya, atau ada 2 Elizabeth, bulan Agustus dan bulan 11. Yang mana ini? Pengurus refleksikan. Karena belum yakin kumpulan ini Elizabeth yang mana ini? Kan begitu. Saya yakin Elizabeth yang seperti Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan. Artinya semangat Santa Elizabeth demi orang miskin, dia harus berbohong kepada kerajaan bahwa yang di keranjang itu adalah bunga. Padahal itu adalah roti yang dicuri dari ruang makan besar istana untuk orang-orang kecil pada musim dingin. Karena iri akan kecantikan Elizabeth, orang istana akan mencari di mana kesalahan Elizabeth. Sebagaimana Ahok dicari kelemahannya untuk dijatuhkan. Elizabeth pun demikian. Ketika Elizabeth ketahuan membawa roti itu, dia pun berdoa dalam hati, Tuhan bantu aku untuk menyelamatkan umatmu. Dan ketika pemimpin istana mengatakan, apa itu? Elizabeth mengatakan, itu adalah bunga mawar. Cepat buka. Itu sejarah Santa Elizabeth. Dan ketika Elizabeth membuka, benar adanya adalah bunga mawar. Elizabeth juga tidak akan pernah berpikir bahwa itu adalah bunga mawar. Hanya demi kebaikan orang miskin yang sungguh butuh bantuan, dia siap berbohong demi kebaikan. Itulah semangat Santa Elizabeth. Dan saya sudah rasakan semangat Santa Elizabeth dalam perbulangan ini. Saya katakan dari tadi, terima kasih atas kebaikan bekas semangat Santa Elizabeth. Semoga tahun ini untuk kedepannya pengurus dan seluruh kumpulan keluarga kita harap semakin bertambah, semakin sehat dan semakin bersatu. Banyak kegiatan akan dibuat. Semoga Tuhan memberkati semua rencana kita.